puasa yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Ya, makan dan minum dengan sengaja. Ustadz, ada rupanya makan dan minum yang tidak disengaja? Ada. Kadang-kadang kesilap. Dulu waktu Ustadz masih kecil, Ustadz pernah seperti itu. Ustadz bangun tidur jam 9. Setelah sholat subuh, Ustadz baca Al-Quran. Jam setengah 7 tertidur, ngantuk sekali. Bangunnya jam 9. Ustadz nggak ingat Ustadz puasa atau tidak. Ustadz langsung ke dapur, Ustadz ambil air, minum, dan makan roti 1 spit. Setelah Ustadz makan, baru Ustadz ingat, astagfirullahaladzim, saya puasa rupanya. Nah, hal yang seperti itu tidak membatalkan puasa. Artinya makan dan minum tidak disengaja, ya. Jangan nanti pura-pura pula nggak disengaja di rumah. Ini kata Ustadz Sawal nggak disengaja. Oh, pura-pura makan ke dapur. Nggak sengaja rupanya. Oh, nggak bisa, ya. Nah, kalau disengaja, batal lah puasanya, ya. Nggak boleh. Rugi loh, kita sudah tahan-tahan puasa dari pagi, ketika siang kita pura-pura. Nggak boleh pura-pura, ya. Kita harus tetap istiqomah dalam ibadah puasa ini, ya. Jadi yang pertama adalah makan dan minum yang disengaja saja. Nah, yang tidak disengaja tidak membatalkan, ya. Ya, yang kedua adalah memasukkan benda ke rongga mulut dengan sengaja. Memasukkan benda, ya. Ada misalkan gelembung-gelembung balon-balon dari karet, ya, atau main-mainan dimasukkan ke dalam rongga mulut, ya, disap-isap, kirain itu kurma seperti itu. Disengaja nggak boleh, batal puasanya, ya. Yang kedua adalah memasukkan benda ke rongga mulut kita dengan sengaja, ya, nggak boleh. Kalau nggak sengaja boleh, Ustaz. Ya, kalau nggak sengaja namanya lupa, tetap dimaafkan, boleh lanjutkan berpuasa, ya. Itu 2, ya, hal-hal yang membatalkan puasa itu. Sekarang yang ketiga, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Bagaimana muntah dengan sengaja ini, Ustaz? Di sebelah rumah kita itu ada bangkai tikus. Kita sudah tahu kita ini jijik dengan hal-hal yang berbau busuk, misalkan seperti itu. Jadi memang sengaja kita datangi tempat itu. Kita coba-cobalah, saya berani datang ke tempat itu. Terakhir gara-gara mencium bangkai tikus itu kita muntah. Berarti itu muntah disengaja namanya. Atau ada anak-anak yang nakal, dicoloknya mulutnya pakai telunjuknya atau pakai benda, sampailah kena ke ke rongga mulut ini, ke tenggorokannya, ya. Jadi muntah dia dengan sengaja, itu batal lah puasanya, nggak boleh puasa lagi, ya. Muntah dengan sengaja yang ketiga. Yang keempat adalah haid dan nifas, ya. Ini untuk orang dewasa. Orang dewasa yang lagi berpuasa tiba-tiba datang haidnya, ya, datang nifasnya lagi, maka dengan otomatis batallah puasanya. Yang keempat. Yang kelima, gila. Ustadz, ada rupanya orang yang gila dengan tidak disengaja. Ada orang yang tiba-tiba gila, Ustadz. Ada, terkadang ada orang yang tiba-tiba gila. Ada orang yang berpenyakit ayan namanya. Ada orang yang berpenyakit ayan. Penyakit ayan tuh penyakitnya kambuh-kambuhan, nak. Penyakitnya kambuh-kambuhan. Kadang-kadang dia kambuh, hilang akalnya, gitu. Hilang akalnya. Jadi dia nggak karuan begitu. Jadi kalau ada orang yang berpenyakit ayan, ya, hari ini dia puasa misalkan, tiba-tiba nanti di tengah hari kambuh, kumat penyakitnya, hilang akalnya, ya. Kalau di dalam buku ini dikatakan gila, maka otomatis batal puasanya, ya, batal puasanya. Itu gila, ya. Paham dong? Itu yang kelima. Selanjutnya yang keenam. Yang keenam adalah murtad. Murtad, apa itu murtad, Ustaz? Murtad itu orang yang keluar dari Islam, ya, murtad. Jadi orang yang kafir
Orang yang murtad, maksud Ustaz orang yang murtad dia maka otomatis batal puasanya. Dia keluar dari Islam dan batal puasanya. Nah, sebagaimana yang kita jelaskan hari Senin kemarin, ya, syarat wajib orang yang berpuasa dan syarat sah orang yang berpuasa adalah yang pertama Islam. Kalau dia keluar dari Islam, maka otomatis puasanya tidak diterima alias batal. Jadi ada 6 hal-hal yang membatalkan puasa. Ada 6. Sebenarnya 8 karena 2 lagi itu khusus untuk orang yang sudah dewasa. Anak-anak belum paham. Jadi untuk anak-anak Ustadz hanya memberikan ya 6 saja. Yang pertama tadi apa? Makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, memasukkan benda ke rongga mulut dengan sengaja. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, haid dan nifas, ya. Nah, yang kelima, gila, ya, gila. Yang keenam adalah murtad, ya. Ya itu saja yang dapat Ustaz sampaikan, dan itu saja materi sanlat kita di pagi hari ini. Ya, jangan lupa ya dukung terus channel dakwah ini agar kawan-kawan yang lain ya yang di kelas 2, di kelas 3 dan di kelas 6 juga dapat menikmatinya, juga dapat menimba ilmu dari sini ya. Walaupun ini ilmu sederhana tetapi ini ilmu yang wajib diketahui ya untuk kita beramal soleh, untuk kita beribadah dalam bulan Ramadan ini ya. Pahim Tom? Pahim. Nah, ya, siap. Jangan lupa subscribe ya. Nah, tekan tombol yang merah di bawah.